Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada. Hari ini kita wawancara bersama Abi atau Papa nih? Ayah. Ayah, oh enggak ada yang tepat Ustadz ya. Ayahnya si Arfa, kelas 3. Boleh ya, perkenalkan dirinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ayahnya Arfa Zulfahmi. Kalau untuk nama Andi Putra. Ya, mungkin itu Ustaz. Arfa itu kelas 3 di SD Raudah Islamic School. Mungkin ada beberapa pertanyaan sama ayah nanti. Yang pertama ya, pertanyaannya, apa motivasi ayah atau alasan ayah memilih Raudah untuk sekolahnya Arfa? Bismillah. Kalau untuk motivasi Ustaz, ya ini mohon maaf Ustaz ya. Iya. Nah, jadi mungkin kita orang tua kan punya perspektif masing-masing dalam tata apa untuk memberikan ilmu kepada anak gitu ya. Jadi mungkin pandangan ini kadang kan kita melihat orang melihat ini baik, tapi kadang kita melihat itu tidak baik gitu kan. Jadi sebenarnya kan pilihan Ustaz. Jadi gini, kalau menurut ayah Arfa tuh cuman gini, Al-Quran Allah itu mau di Arab sama di Indonesia sama gitu ya. Jadi sekolah dimanapun sebenarnya, cuman kan yang pertanyaan di sini kan adalah kenyamanan sebenarnya Ustaz. Jadi sama seperti ayah dulu sekolah seperti itu juga. Jadi ayah Aura tuh cinta gurunya gitu loh, bukan cinta pelajarannya gitu, ataupun nanti sekolahnya enggak, nanti itu pasti cinta orangnya dulu deh. Insya Allah pelajarannya masuk. Jadi ayah tuh tidak pilih harus sekolah ini sekolah itu, enggak mau di manapun sebenarnya sama aja. Cuman di situ ketika anak itu kita berikan, kita arahkan seperti itu ke jalan yang tadi itu, kira-kira dia melihat tidak? Nah ternyata ada terbesit sedikit keinginan beliau gitu loh. Ya udah langsung ambil sikap. Nah mungkin seperti itu jawaban dari ayah. Motivasinya ya semangat tadi itu sepertinya keberlanjutan aja Ustaz. Kebiasaan makanya terbiasa. Lanjut ya, gak apa-apa ya dipegang aja. 3 tahun, lebih kurang 3 tahun Ya. Arfa di sini. Kira-kira nyaman enggak itu ya? Kalau untuk bicara nyaman Ustaz ya, mungkin ayah kan nggak selalu ya, mungkin ayah sebagai guru di rumah nih ya, Ustaz mungkin yang di sekolah. Jadi mungkin kalau ceritanya di rumah gimana ini? ya ada lucunya, ada gimana ya. Kita buka aja jadi Ustaz. Jadi untuk masalah itu tuh mungkin masalah kenyamanan anak dengan orang tua. Sebagai orang tua pasti kita selalu bertanya, ada apa. Sementara ayah Arfa ini paham bahwa pengganti orang tua itu ketika di sekolah kan, guru-guru inilah, ustadz-ustadz inilah sebenarnya orang tuanya. Jadi banyak pemahaman orang tua itu menitipkan anak ke sekolah, sementara orang tua ini nggak paham nih penggantinya orang tuanya tadi ini adalah di sekolah ini atau ustazahnya tadi. Jadi kebanyakan orang tua mungkin di situ lupa. Jadi kalau ayah Arfa ini mah nyaman aja. Jadi nggak ada masalah, karena sesuatu tuh ujian itu kan hadapan atau pertanyaan yang diberikan tanpa sepengetahuan kita. Tapi dalam siklus kehidupan itu kan ada semua jawabannya Ustaz. Jadi kayaknya kalau untuk ayah Arfa nggak terlalu gampang untuk hal itu, insya Allah lah, mudah-mudahan dihadapin aja, karena kalau kita tahu jawabannya berarti itu bukan ujian, tapi rahasia kan gitu. Mungkin itu Ustaz. Oke, baik ya. Dalam 3 tahun lebih kurang Arfa di sini, ada tidak perkembangannya atau apa saran-saran ayah untuk sekolah, untuk majelis guru? Berarti ini ada 2 poin Ustaz ya. Apanya pesannya tadi sama perkembangan anak dan untuk sekolah ya. Iya. Jadi kalau untuk perubahan anak sih, kalau ya melihat itu insya Allah pasti ada secara ini, karena kan ilmu anak ini di saat dia bermain.
masuknya, bukan di saat dia belajar. Ini maaf Ustaz, mungkin perspektif kita memandangnya berbeda. Iya, berbeda, Ketika kita menuntut ilmu itu ke dalam kondisi nyaman, itu cepat masuk Ustaz. Daripada yang serius tapi sebenarnya belum tentu. Belum tentu Nah, masuk, ternyata belajar sambil bermainnya lebih masuk daripada belajarnya. Nah, jadi ayah Arfa tuh cuman melihat perkembangan anak itu, dia pasti akan dapatkan ilmu terbaru. Tapi di rumah belum tentu dapat ilmu yang seperti yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau untuk perkembangan melihat dari Rauda Islamic School ini, insya Allah lah. Jadi kalau untuk masalah pesan-pesan ke depannya, ya ayah cuman bahasan nuntut ilmu itu kan dalam Islam kan wajib Ustaz ya. Jadi apapun itu kewajiban. Jadi kalau untuk anak perkembangannya alhamdulillah tetap ada perubahan, karena perkembangan itu kan tergantung anaknya. Menerimanya sanggupnya berapa gitu kan gitu. Jadi kalau untuk masalah nanti untuk sekolahnya itu kan sebagai media Ustaz ya. Jadi pelengkap dalam untuk hal anak ya. Kemungkinan ya ayah kalau untuk Rauda dari merilis awal sampai sekarang sejarahnya ya bisa dibilang kalau untuk ayah terkesannya ya bisa sedikit meneteskan air mata Ustaz ya. Karena untuk sesi perjuangannya. Jadi dengan keyakinan Ustaz seperti itu, gimana kami sebagai orang tua tidak tersentuh hatinya gitu. Jadi kalau untuk sekolah, Allahu Akbar, mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Mungkin itu. Ya, supportnya, bimbingannya. Nah, kalau untuk support dan bimbingannya, Ustaz, mungkin ayah kan nggak sebagai pelengkap ya, pelengkap sempurna. Sempurna itu kan nanti ketika anak ini di luar dan pulang itu kan ketika dia dapat hasil. Jadi kalau untuk supportnya mungkin saran sedikit Ustaz ya. Iya, boleh ya. Bangun kecintaan kepada anak deh. Gini Ustaz, ilustrasi gini. Ketika seorang anak tadi ini mencintai orang tuanya, apapun dia pasti lakukan lah. Jadi kalau ada pun nanti anak itu bahasanya nakal, itu sebenarnya itu perkembangan dari motoriknya aja tuh. Karena dia ingin bebas sebenarnya. Sama contoh kita buat burung coba disangkarin, pasti dia diam. Tapi coba lepasin, terbang. Nah, jadi kalau untuk itu insya Allah mimpi lah Ustaz. Kalau bagi ayah Arfa tuh mimpi itu kan gratis ya. Gratis dalam artian gini, nggak ada yang mustahil seperti kata Ustaz Dodi tadi. Jadi Allah itu kan punya. Nah, jadi kalau ayah dulu sekolah dulu di, maaf Ustaz ya, ayah di Pekanbaru dulu ya. Jadi ayah juga ikut motivasi itu. Jadi ayah berprinsip ternyata dengan menuntut ilmu inilah yang sebenarnya menghilangkan kesesatan kita. Jadi jujur, ayah mungkin di Pekanbaru mungkin gimana ya, cara menuntut ilmunya tuh mungkin susah Ustaz. Sambil bekerja, sambil menuntut ilmu, sambil berusaha. Jadi kayaknya untuk belajar sekaligus itu nggak banyak orang mungkin mampu. Tapi itu memang harus dilakukan karena kami orang-orang yang hidup di kota. Jadi kami nggak terlalu memahami nanti agama apapun itu karena kami disibukkan oleh pekerjaan. Jadi setelah melihat dari Rauda ini, melihat dengan yang ada, dengan kondisi anak, ya kami ingin sebagai orang tua ya mudah-mudahan anak bisa selangkah, dua langkah jauh daripada potensi kami sebagai orang tua. Jadi kalau yang untuk motivasi nanti untuk di sekolah atau saran kami ya mudah-mudahan dengan ini insya Allah Ustaz, ayah masih punya 2 anak lagi. Insya Allah. Jadi dengan kinerja yang seperti ini kami lihat konsistennya. Karena ayah melihat bukan hebatnya itu sekolah Ustaz ya. Ayah membacanya konsistennya. Jadi seorang pemenang itu, orang sukses itu bukan dihitung dari seberapa besarnya dia berusaha, tapi seberapa mampunya dia bertahan. Mungkin itu aja Ustaz dari ayah Arfa. Ada lagi Ustaz pertanyaannya? Kalau enggak ayah nanti yang tanya sama Ustaz gimana? Oke, boleh juga kalau yang mau nanya. Ya, boleh Ustaz? Boleh. Bismillah. Mudah-mudahan ada jawabannya. Ya, jadi jawaban kan ada di Ustaz. Jadi kembali ini maaf apa Ustaz ya? Iya, apa sih? Jadi sarannya seperti itu. Jadi ayah cuman melihat kan ayah suka yang namanya impian Ustaz ya. Jadi impian sesuatu yang nggak pernah kita bayangin, tapi itu ada. Tapi sesuatu yang pernah kita bayangin kalau tercapai kan sukses impiannya Ustaz ya. Jadi kedepannya ayah cuma mau melihat
apa yang akan satu gagasan apa yang akan Ustadz buat nanti ke depannya dengan potensi sekolah sekarang kan Ustadz kan dari berusaha ini kan dari awal sampai akan mengembangkan sampai ke SMP-nya ya atau kelas 9-nya itu apa gagasan besar Ustadz untuk ke depannya untuk anak-anak ini karena bagi ayah melihat kalau tidak ada yang akan digantungkan atau ada impian yang diinginkan terus tujuan kita untuk apa mungkin dari ayah seperti itu apa yang terbesar gagasan Ustadz untuk sekolah ini agar ayah juga semangat gitu. Baik ya. Boleh dipegang ya? Boleh. Gagasan yang terbesar ya. Yang pertama ya, Raudhah ini mungkin seperti yang ayah sampaikan tadi, memang ayah ikut dalam perjuangan Raudhah ini. Rangkit-rangkit Raudhah ini kan ayah tahu itu semua. Dan saran ayah tadi itu yang pertama konsisten. Insya Allah kita akan berusaha. Yang baik kita pertahankan, tentu yang kurang baik kita benahi, gitu kan? Kita benahi ke depannya. Yang ke depan, Raudhah ini kan punya program-program unggulan. Jadi Ustadz seperti yang kita sampaikan juga sama anak-anak itu dulu. Kami tidak jauh melangkah terlalu jauh dulu. Yang pertama memang kita perlu membenahi karakter anak. Sebab sekarang itu ya, mohon maaf, itu anak-anak cerdas, anak-anak pintar itu banyak. Cuman anak yang berakhlak itu tidak seberapa. Gitu kan. Jadi Raudhah itu tetap di programnya. Yang pertama, gimana akhlak ini bisa tertanam kepada anak. Yang kedua, apapun cita anak-anak itu, kita serahkan sama anak dan kita support. Cuman yang tadi kita harus tanamkan kepada anak itu, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi pejabat, yang penting punya akhlak. Itu yang diterapkan di sini. Yang kedua, mungkin Raudhah agak berbeda dengan yang lain, gitu kan. Ini dari capaian-capaian atau harapannya ke depan. Raudhah ini untuk hafalan kita tidak bisa memaksa anak itu, sebab kepintaran anak itu berbeda-beda. Nanti untuk hafalannya kita usahakan anak itu bawa hafalan dari sini, gitu kan. Tapi tidak bawa sertifikat, tapi pas ditanya tidak sesuai dengan kenyataan. Sertifikatnya ada, maaf kita tidak menyebut sekolah siapapun, gitu kan. Bisa jadi Raudhah ini mengeluarkan sertifikat anak tuh hafal 3 juz, pas dites itu 1 juz saja tidak lancar. Jadi kami tidak pengen seperti itu nanti, gitu. Dan Ustadz, gagasan ke depan yang penting, walaupun sekarang Raudhah ini jauh tertinggal, baik dari bangunan tertinggal, insya Allah nanti kita usahakan bisa mengiringi sekolah-sekolah yang sudah maju dari pembangunan, dari pendidikan juga, dari apapun kita masih tertinggal, nanti insya Allah Raudhah ini juga bisa bersaing lah untuk baik ilmu yang keduniawinya, gitu kan. Itu ya, dan bahkan cita-cita kita untuk Raudhah ke depannya, walaupun kelasnya seperti ini, Ustadz bercita-cita Raudhah ini berusaha nanti sekolah yang nyaman, dan di dalamnya ya kita kan tidak boleh menutup kemungkinan atau kita dianjurkan untuk bermimpi. Ustadz bercita-cita nanti kelas di Raudhah ini pakai AC semuanya, itu kan, dan bangunannya bagus, dan tapi insya Allah kita mulai dari dalam. Kadang bangunan tuh indahnya tampak dari luar, gitu kan, di dalamnya tidak. Tapi Raudhah nanti walaupun kelihatan bangunnya tidak bagus di dalam, di luar, pas masuk ke dalam punya AC, punya perlengkapan yang kenyamanan yang diapakan. Mungkin itu ya jawabannya, barangkali jawabannya nyambung atau tidak, tak tahu juga, gitu ya. Itu ya barangkali yang bisa Ustadz jawab, gitu ya, gitu kan. Maaf Ustadz, kan cuma sedikit tambahan Ustadz ya. Kayaknya ngobrol kita asik ya Ustadz ya. Jadi gini, sinkron itu artinya ya tidak ada yang sempurna Ustadz, selain dari kita yang bisa melengkapi kan gitu. Jadi mungkin kalau dari ayah itu aja mungkin Ustadz, kayaknya nggak panjang lebar deh. Tetap konsisten tadi yang saran tadi,
untuk kenyamanan tadi itu mungkin bisa nomor sekian lah. Iya. Jadi intinya yang ayah bisa serap tadi itu kayaknya ilmunya yang tadi yang benar-benar bermanfaat tadi itu yang insya Allah sebagai tapak lapan atau dasar. Karena ayah melihat ketika seseorang manusia meninggal tidak secara ipteknya yang dia berikan, tapi secara batin yang sakral tadi dengan Al-Fatihah. Benar nggak Ustadz? Mungkin dari ayah itu aja tambahannya. Mudah-mudahan konsisten, tetap semangat. Hanya doa yang bisa kami bantu. Insya Allah kalau Allah memberikan rezeki yang lebih, insya Allah yang namanya sedekah jariah kan tidak mengkhianati hasil Ustaz. Tidak ada kata mustahil kan? Yang baru kita sampaikan tadi sama Ustaz juga, sama ini semuanya kan nggak ada yang mustahil. Mungkin insya Allah itu mudah-mudahan. Ya, harapan sekali lagi permintaan sama ayah. Yang pertama memang ayah mengikuti dari awal berdirinya Roto. Ustadz sekali lagi meminta sama ayah kalau ada nampak jalan-jalannya termasuk Ustadz sendiri gitu kan. Yang Ustadz sendiri yang ayah tengok agak menyimpang ya tolong ditegur secepatnya ya gitu kan. Coba kan. Kalau arahnya sudah agak lain, agak ke sini agak ibarat mobil itu udah enggak pas di jalannya lagi ya, tolong diingatkan nanti ya. Insya Allah Ustaz, mungkin itu secara perspektif menuntut ilmu mungkin Ustaz ya. Kalau ayah memandangnya seperti ini, kita kan semua seumat muslim ini kan bersaudara. Jadi untuk menasihati mungkin ayah tidak mampu. Mampulah. Tidak mampu untuk menasihati Ustaz, karena sebagai saudara kita kan saudara itu kan cuman bisa semampunya tuh cuman mengingatkan atau iya. Di luar dari itu konteksnya kayaknya Ustadz lebih luar biasa untuk ilmu. Mudah-mudahan Allah meluruskan jalannya. Mudah-mudahan dengan ini Raudah Islamic School ini berkembang insya Allah. Yang seperti tadi Ustadz, ayah masih punya anak 2 lagi. Insya Allah, panjang umur, insya Allah. Kami doakan mudah-mudahan yang 2 mengikuti siapa. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, itulah bincang-bincang kami atau wawancara kami bersama ayahnya Arfa. Bapak Ibu Ayah Muda, insya Allah kita bertemu dengan perbincangan dengan orang tua wali murid Raudah Islamic School yang berikutnya. Akhir kata kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.